Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Untuk materi selanjutnya yaitu teknik membuat senai pada material pipa galvanis. Seperti kalian ketahui bahwa di penyediaan air bersih atau sanitasi air bersih itu menggunakan berbagai macam jenis pipa yang pada umumnya yang sering dipakai untuk penyediaan pipa air bersih di luar rumah atau outdoor itu menggunakan pipa galvanis seperti yang banyak dipakai di PDAM. Sedangkan di dalam rumah atau indoornya menggunakan pipa PVC atau yang terbuat dari plastik yang lebih aman terhadap pengaruh sinar ultraviolet. Nah, untuk seperti kalian ketahui di pasaran itu pipa galvanis ukurannya sudah standar. Ukurannya maksimal itu ukuran pabriknya 6 meter. Jadi kalau ukuran di 6 meter itu ternyata terlalu panjang, maka kita harus motong. Dan nyambungnya, alat sambungnya seperti misalkan ini digunakan untuk penyambungan T dan ini untuk overshocknya, itu maka kita harus membuat senai sendiri karena ini sudah ada alurnya, tinggal pakai ya. Sedangkan kalau pipa yang sudah terpotong seperti ini tidak bisa kita masukkan kalau kita tidak membuat alur senai. Maka untuk kegiatan pada praktek hari ini akan dicontohkan teknik cara membuat senai. Yang perlu kalian siapkan otomatis satu untuk safety minimal itu ada kaos tangan ya, kaos tangan dari satu set, terus ada kacamata karena kotoran bram yang dihasilkan dari penyenaian itu sangat berbahaya bagi kulit, bagi mata, dan apalagi kalau sampai terkena retina itu bisa membuat berdarah dan bisa berbahaya. Maka standar minimal harus kalian pakai ya. Kita pakai kacamata, terus jangan lupa pakai sarung tangan. Sarung tangan harusnya minimal satu set sarung tangan. Terus alat yang dipakai pertama itu mesinnya, alatnya senai itu sendiri ya. Ini terbuat salah satu produk dari Cina ya. Alat senainya ini nanti kita coba untuk merangkainya, bagaimana merangkainya. Terus ada alat potong ya, ini potong khusus untuk potong pipa galvanis atau pipa apapun boleh, ini tajam sekali ya. Terus ada kuas ya, digunakan untuk membersihkan hasil dari penyenaian bramnya, ini harus dibersihkan. Terus ada alat ukur, ada meteran, ada alat ukur siku yang digunakan untuk sejauh mana, sedalam apa hasil penyenaian yang akan kita buat. Terus berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah kikir ya. Kikirnya digunakan untuk menghaluskan hasil dari kegiatan kita menyenai atau setelah kita potong. Nah, ini biar tidak berbahaya bagi orang lain, maka hasil setelah kita potong harus kita bersihkan dengan kikir. Yang berikutnya adalah ini oli yang digunakan untuk apa ya? Oli kita gunakan untuk meredam panas biar gesekan antara besi dengan besi, karena mata pisaunya terbuat dari besi, itu bisa diredam panasnya, tidak membuat cepat aus pisau yang kita miliki ya. Oke, itu alat yang diperlukan. Kita punya beberapa unit yang di sini kita contohkan 2 unit. Ini mesinnya ya. Ini ada rumahnya. Ini ada skrup yang digunakan untuk mengencangkan, memasang mitol ya, pisaunya ya. Ini rumah senainya. Terus ini ada tangkainya ya. Tangkainya digunakan untuk mempermudah
pegangan dalam kita menyenek. Ini kita sambungkan begini, terus kita pasangkan. Ya, ini seperti ini jadinya. Terus kita pasang pisaunya ya. Di sini dalam satu set ya, dalam satu set ini ada alatnya, senenya, ada mata pisaunya, dan ada satu lagi kuncinya. Kuncinya ini digunakan untuk mengatur kedalaman seberapa dan alat pisau yang kita gunakan. Ini ada ukuran setengah sampai ukuran 1,5 ya, setengah sampai ukuran 1,5. Itu juga disesuaikan dengan pipa yang akan kita gunakan di lapangan. Ada yang sampai ukuran 1 in, 1,5 sampai setengah in. Kita selesaikan dulu proses instalasi, baru nanti kita menginjak ke pipa ya. Kita pakai yang 3/4 karena di bengkel disediakan 3/4. Kita pilih ukuran pisau yang 3/4. Oke, kita pilih. Kita lihat ukurannya di sini sudah ada ya, anak-anak. Ini ukuran pisaunya 3/4. Kita pasang yang halus. Ini ada 2 muka. Sebenarnya tandanya, yang ada tandanya, yang ada ukurannya itu yang kelihatan di permukaan. Yang tidak ada tandanya itu di dalam. Atau kalau nggak ada tandanya, ini ada 2 yang halus dan yang kasar. Yang halus itu di dalam ya. Pasang kanan kiri sama saja ya, kita pasang dulu. Kita bersihkan dulu. Ini kemarin sudah dipakai oleh temanmu. Kita bersihkan ya, sampai bersih, terus kita pasang. Yang ini juga jangan kebalik. Terus ini ada ukurannya yang harus kalian perhatikan. Ada tandanya ya, tandanya ada ukurannya. Kita paskan tandanya. Kita paskan. Ada pengatur halus dan pengatur kasar ya. Ini pengatur kasarnya, ini kita kencangkan dulu ya, tidak usah pakai kunci dulu. Kita pasang dulu. Oke ya. Kita pasang dulu. Oke. Terus kita atur pas garis enggak ini. Kalau enggak pas garis, kita menggunakan pengatur halus. Nah, ini pengatur halus sedikit-sedikit. Kalau sudah sampai keras ya. Nah, sudah, baru kita kencangkan sampai bunyi. Nah, sudah bunyi tadi. Sudah. Oke. Ini sudah terinstall, terpasang pisaunya di sini. Nah, yang halus itu kelihatan dari dalam sana. Ini yang kasar. Nah, ini sudah siap kita pakai. Sudah siap kita pakai. Selanjutnya kita ke ini. Harus ada alat yang digunakan untuk mencengkeram pipa agar tidak bergeser. Ya. Ada macam alat-alatnya yang sering disebut dengan tanggem. Ya, ini ada yang secara menggunakan modal seperti ini, ada yang modal menggunakan rantai. Kalau produk lama itu menggunakan rantai. Nah, ini sudah produk baru menggunakan pipa tanggem yang bergerigi agar standarnya biar mencengkeram cukup kuat. Ya, itu cara instalnya. Terus kita pindah ke pipa. Untuk pipa, seperti kalian ketahui, pipa di pasaran itu ada 3 variasi ya, biar mudah orang mengetahui ukuran pipa dan kualitas pipa dibedakan menjadi 3.
yang berwarna biru, berwarna merah, dan berwarna kuning. Yang paling tebal itu berwarna biru. Dan kita menyediakan pipa yang paling tebal. Keuntungannya apa? Karena keuntungannya pipa yang paling tebal itu kalau kita senai dengan mesin ini, dengan alat ini sampai 2 kali penyenaian itu tidak masalah. Kalau yang tipis kita menggunakan mesin senai yang manual ini nanti akan bermasalah. Masalahnya akan melihat, tidak jadi senainya. Bahasa Indonesia tidak sempurna melihatnya. Oke, kita ini ada ujungnya pipa. Ini sudah tersenai dari sana tapi rusak. Dan ini hasil potongan kemarin dari temanmu juga tidak maksimal. Maka sama Pak Guru ini akan kita potong, kita buat yang biar hasilnya nanti bagus. Kita kencangkan di sini. Oke, nah kuat ini ya. Terus kita potong ya. Teknik pemotongannya ini ukurannya cukup besar, nah, sampai 2 in potongannya ini ya. Ini ada ukurannya sampai 50 mm maksimal. Oke, seperti teknik pemegangannya atau pemakaiannya seperti kalian pegang bayi atau boneka ya. Pasang ini, terus kita tekan lagi sampai keras ya. Nah, ini dilepaskan tidak akan jatuh karena pisaunya ini nancap. Terus kita putar ya, kita putar 2 arah boleh, 1 arah boleh ya, seperti menimang bayi itu ya. Nah, terus gini terus. Kalau sudah ringan ini kita tekan lagi. Nah, sampai berat. Kita putar terus. Ya. Putar lagi. Nah, ini sudah ringan ini. Ini kita tekan lagi. Nah, sampai berat. Oke, sudah putus ya, sudah putus ya. Hasilnya seperti ini. Perlu kalian ketahui bahwa menggunakan pemotong seperti ini yang standar di Palembang, dengan menggunakan gergaji itu idealnya menggunakan bagus yang ini ya, karena bekasnya bisa merata. Tapi kalau gergaji itu tidak bisa merata, artinya tidak bisa lurus dari ujung atas sampai ujung bawah. Tapi kalau ini lurus. Hanya saja kalau menggunakan pisau ini hasilnya bekasnya ini sangat kecil. Maka untuk mengurangi resiko bahaya di sini harus kita kikir ya. Prosesnya kikir pelan-pelan. Satu arah. Yang dalam juga. Kita bersihkan pakai kuas. Ini sangat berbahaya bramnya. Oke. Nah, ini sudah halus, sudah bisa kita cara teknik berikutnya, langkah berikutnya yaitu penyenaian ya. Oh, Pak Guru lupa menaruh ini tempat sampah. Pak Guru ambil tempat sampah dulu karena bekas bramnya ini sangat berbahaya. Kalau sampai terkena kaki atau lupa tidak pakai sepatu, maka ini bisa menancap. Sebentar, saya ambil tempat sampah ya, biar terkumpul. Oke, kita siap mengeksekusi besinya. Kita masukkan lagi biar posisi mengayunnya lebih enak, biar tidak terlalu dekat dengan meja. Yang pertama tadi kita sudah menyetel ini
sama dengan tanda silangnya di sini ya, sama ya. Oke, kita masukkan. Nah, ini ada penguncinya. Ini penguncinya ini otomatis, artinya begitu kita pasang dia akan mengarahkan pipa galvalumnya ini ke tengah. Ya, kita kendorkan dulu, kita pasang. Nah, terus kita lawannya agar tidak lepas, kita kencangkan. Nah, ini otomatis sudah di tengah. Ya, kencangkan. Otomatis sudah di tengah. Oke, tekniknya kalau sudah masuk kita tinggal putar. Ya, kita tinggal putar terus kasih tekanan sedikit sambil dirasakan pisaunya itu sudah makan pipa galvanis bro, ya, dengan perasaan ya. Nah, dirasakan kira-kira ini sudah makan pipa atau belum, membuat alur belum, sambil dirasakan. Kalau sudah membuat alur, nah ini sudah membuat alur seperti ini sudah ada alurnya, berarti segera dikasih pelumas untuk meredam biar tidak terlalu panas. Gesekan pipa dengan besi dengan besi nanti membuat cepat aus isunya ya. Dikit aja, yang penting digunakan untuk peredam, tidak usah terlalu banyak. Oke, kita dorong. Nah, itu berjatuhan gramnya ya. Terus kita terus sampai seukuran berapa dalamnya alat sambung yang akan kita gunakan. Itu sudah ada ketentuannya. Alat untuk ukuran pipa 1 in berapa, ukuran pipa 3/4 berapa, dan ukuran setengah berapa ya, sudah ada ketentuannya. Dan masing-masing kedalaman, kalau kalian buka buku manualnya itu ada jarak antara pinggir sampai masuk. Ini kira-kira kalau 3/4 berarti sekitar 1,5 masuknya. Oke, nanti kita ukur menggunakan mistar ini ya. 1,5 dalamnya kira-kira berapa ini? Baru 1 cm. Oke, kita tambah lagi ya. Kalau ini sudah masuk, ini tinggal dilepas ya. Nah, tinggal dilepas, diputer ringan. Jangan lupa tambah oli lagi untuk meredam panasnya. Sampai 1,5. Oke, kita ukur lagi kira-kira 1,5 sampai di mana. Oh, tinggal 3 ulir lagi ya. 1, 2, 3. Nah, ini cukup. Sudah cukup. Kalau sudah cukup, kita balik, kita lepas, karena posisinya ini masih makan pipa galvanisnya masih dikit, sehingga kalau kita coba nanti juga tidak maksimal. Kita lepas, caranya dengan menarik tuas ini, menarik, ini ditarik, dipindah. Ini juga yang atas dan bawah, ini lepas, tarik lagi, terus kita putar balik. Nah, ini fungsinya untuk memotong drum, untuk memotong sisa senai yang sudah dibuat agar terpotong rapi ya. Dan ini memperdalam alur. Salah satu keuntungannya itu ya. Nah, kalau sudah ringan, yang kuncian depan kita lepaskan. Nah, terus ini kita putar bisa dengan mudah. Kenapa harus diputar gitu, Pak?
Yang pertama untuk memotong bram itu tadi. Yang kedua, setelah kita senai, kalau kita lepas paksa maka alur yang sudah kita buat akan menjadi rusak. Salah satunya itu ya. Kita bersihkan dengan kuas. Jangan lupa yang ini juga pisaunya kelihatan kotor ya, kita bersihkan. Dari dalam. Nah, ini kotornya banyak. Terus langkah selanjutnya kita coba ini kira-kira bisa enggak. Ini sudah berat. Seharusnya sisa geratnya ini maksimal cuma 2 putaran gerat, jadi bisa masuk ke dalam dengan maksimal, terus bisa mengurangi tingkat kebocoran sifat kapiler dari air ya. Ini berarti kurang dalam, maka akan kita perdalam. Caranya dengan menyetel ulang pisaunya ya, cukup pisaunya aja ya. Kita setting di sini. Tadi menyetingnya pisaunya pas pada garis ukuran. Nah, sekarang akan kita coba kita perdalam senainya. Berarti kalau di perdalam senainya, berarti mata pisaunya kita majukan. Kunci halusnya kita kendorkan. Oke, terus kita majukan sedikit melewati batas garis ini, maju sedikit. Oke, ini juga ya. Terus pengunci halusnya kita putar sampai menyentuh pas pada. Terus pengunci kasarnya jangan lupa kita kencangkan ya, kita kencangkan. Ini juga. Oke, ini sudah maju, ini juga ya. Pengunci halusnya sudah. Jangan lupa kita kencangkan biar tidak geser mundur lagi ya. Kita pasang lagi. Pasnya sama, cukup. Karena sudah ada alurnya, kita harus hati-hati ya, harus disesuaikan alurnya ya, karena sudah ada alur dari pemipaan tadi, yang penguliran yang pertama. Kalau sampai alurnya ini rusak, maka mubadir. Yang pertama sudah kita kerjakan sudah pas, kita rusak dengan kedua. Ini kedua cukup mendalamkan saja, jadi kita menyamakan alur dulu. Kalau sudah masuk, pelan-pelan ini dirasakan kira-kira pipanya masuk. Ya, dirasakan. Kita kencangkan dulu sambil direkan itu tadi. Ini sudah alurnya sudah sama, tinggal diputar. Nah, kencangkan lagi, putar. Ini sudah ringan, sudah ringan. Pipanya ikut. Nah, jangan lupa dikasih pelumas lagi. Karena pisaunya ya, teman-teman pisaunya. Terus kita potong.
Ini kotorannya kita hilangi, mengganggu. Pas. Oke, kita ukur dulu. Ini berapa? 1,5 cm ya. Oke, ini sudah cukup dalam, mata pisaunya di sana, ujungnya 1,5, ini sudah 1,5 cm di sini. Ya. Oke, kita copot dengan muter balik. Caranya sama. Ini di kuncinya ditarik terus diputar. Jadi, nah, kalau sudah ringan, yang pengunci ujung kita lepaskan. Sudah lepas, baru kita putar. Oke, ini kita bersihkan pakai kuas. Kita coba. Kita coba. Ya, sudah. Nah, pakai tangan aja. Nah, ini harus disisakan di sini. Ada sisa alurnya 1,5 sampai 2 alur. Fungsinya untuk apa? Untuk mengencangkan, menyesuaikan posisi pipa. Kalau ini kurang siku, kita bisa mengencangkan. Nah, bisa siku dengan sana. Atau dengan atas, kita menggunakan kunci alat bantu dari pelembing. Kita pakai untuk mengencangkan yang ini sampai ke atas. Ya. Dan lagi untuk kenapa harus disisakan 1 sampai 2 uliran, itu untuk mengantisipasi bahwa air mempunyai sifat kapiler, maka dalam pemakaiannya di sanitasi, di instalasi, nanti kita balut dengan serat selulosa, bukan yang isolatif dari plastik. Kalau plastik dengan besi, otomatis plastiknya akan kalah. Maka butuh serat namanya serat rami, seperti serat rami itu ya. Dengan serat selulosa kita kemarin tidak berhasil menemukan di pasaran. Mungkin lain waktu akan kita coba bagaimana menginstalnya ya. Seratnya seperti serat serabut kelapa ya, persis itu ya. Oke, demikian anak-anak cara pemakaian. Satu lagi, jangan lupa ini dibersihkan setelah dipakai. Ini dibersihkan bramnya, ini banyak sekali kotorannya ya, dibersihkan dengan kuas ya, dengan kuas. Oke, dengan kuas ini dibersihkan. Fungsinya apa? Biar nanti kotoran yang di sini tidak melekat di pisaunya. Karena kadang-kala orang memakainya tanpa SOP pembersihan, begitu dipakai itu nanti akan membuat umur dari pisau yang menjadi lebih. Oke, kalau sudah kita lepaskan ini. Ya. Untuk pemotongannya sesuai dengan gambar yang ada di konstruksi. Nah, ini sudah bagus tadi, hasilnya seperti ini. Oke,
Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.